Setelah membersihkan dirinya, pembantu itu membuka sprei yang sudah penuh dengan muntahan Carla. Dia membawanya ke dapur dan waktu itu dipergunakan Carla untuk membuka borgolnya. Dia mengambil ponselnya yang diletakkan oleh Peter di nakas lalu segera menghidupinya. Banyak pesan masuk dan juga telepon, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama Carla saat ini. Dia ingin menghubungi Fahmi untuk meminta bantuan. "Halo Mas. Bantu aku Mas. Mas Fahmi," ujar Carla, tapi ponsel dimatikan oleh Fahmi. "Siapa Mas?" tanya Sela yang melihat Fahmi menyembunyikan kembali ponselnya di saku. "Orang salah sambung sayang. Ayo cepat ke rumah sakit, katanya perut kamu sudah sakit sayang. Nanti malah melahirkan di sini." "Aku yang kebingungan," ucap Fahmi dan diangguki Sela. "Ya dari pagi tadi Sela mengalami kontraksi tapi masih 2 tahan, sore ini sudah tidak bisa tertahan lagi." Fahmi menuntun Sela ke dalam mobil. "Tunggu sebentar ya sayang. Aku ambil barang-barangnya dulu. Kamu masih bisa tahan kan?" tanya Fahmi. "Iya Mas. Cepetan." "Iya. Sabar ya." Carla mencoba menghubungi Fahmi kembali tapi tidak bisa. Fahmi langsung memblokir nomor telepon Carla karena memang dia tidak mau berurusan lagi dengan perempuan itu. "Mas, kenapa tidak bisa dihubungi sih?" kesal Carla lalu keluar dari kamarnya perlahan. Mungkin pembantunya sedang sibuk dengan cucian kotor membuat Carla bisa leluasa untuk kabur. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, Carla berjalan keluar. Carla menyetop taksi lalu segera masuk. "Pak, ke kos Garuda ya?" "Iya Bu," sahut sang sopir taksi. Hanya kosan mamanya yang Carla ingat saat ini. Tubuhnya mengurus dan benar-benar memprihatinkan saat ini. Hampir 1 bulan dia disekap Peter dan disiksa tanpa ampun, bahkan sering tak diberikan makan, membuat Carla benar-benar tersiksa lahir batin. Sesampainya di kos, supir taksi memanggil Carla tapi Carla hanya diam saja. "Bu, sudah sampai," ucapnya. Carla tidak juga menyahut, membuat supir taksi tersebut penasaran dan menggoyangkan lengan Carla, tapi justru Carla terjatuh. "Astaga. Mati," pekiknya. "Tolong. Tolong." Suara teriakan mengundang kedatangan penghuni kos, bahkan Mama Dina pun ikut keluar dari kamarnya padahal dia sedang bersembunyi dari pemilik kos. "Ada apa?" tanya salah seorang lelaki penghuni kos. "Ini Mas, tadi perempuan ini naik taksi saya tapi sesampainya di sini dia malah begini." Lelaki itu memegang pergelangan tangan Carla dan masih ada denyut nadi. "Masih hidup. Hanya pingsan, mungkin lemah. Kondisinya juga seperti habis disiksa," bisik salah satu penghuni kos lainnya. "Bawa ke rumah sakit saja Pak." "Tapi, bawa saja Pak, kasihan." "Iya Pak. Untuk kali ini saya bantu bayar taksinya, tapi setelah itu saya tidak tahu lagi. Mungkin ada keluarganya di sini?" tanya lelaki itu dan dijawab gelengan oleh yang lain. Mama Dina ikut mendekat karena sangat ramai saat melihat perempuan tergeletak di taksi, membuatnya menjerit histeris. "Carla!
Carla, kenapa kamu nak? Siapa yang membuat anak saya begini? Pekiknya. Kamu ibunya. Dia pingsan Bu, harus segera diobati. Kenapa hanya kalian lihatin saja? Bantu. Di mana hati nurani kalian? Marah Mama Dina. Siapa yang bertanggung jawab nantinya Bu? Tanya salah satu penghuni kos. Suaminya kaya raya, kalian tentang saja tidak akan memakai uang kalian. Jangan KSN biaya rumah sakit. Sekalian dengan rumah sakitnya bisa dia beli. Ayo bantu, jawab Mama Dina sombong. Masuk Bu, biar langsung dibawa ke rumah sakit, ujar supir taksi. Mama Dina segera masuk, dia menangis melihat Carla yang terbaring pingsan tidak berdaya. Apa yang terjadi pada anak perempuannya ini? 147. Rumah sakit. Kondisi pasien lemah. Untuk saat ini pasien harus dirawat intensif dulu Bu, karena kandungannya juga ikut melemah. Tubuhnya terdapat bekas siksaan, jelas sang dokter. Kandungan. Anak saya hamil Dok. Ya Bu. Pasien sedang hamil muda saat ini. Nanti akan dipindahkan ke ruangan ya. Iya Dok. Berikan perawatan terbaik untuk anak saya, nanti akan dibayar semuanya setelah suaminya datang Dok. Jawab Mama Dina tersenyum kecil karena pasti Carla dan Peter bahagia mendengar kabar ini. Tapi di mana Peter saat ini? Kenapa Carla bisa sendirian dengan kondisi lemah seperti ini? Lalu bekas siksaan itu. Apa perbuatan Peter? Tapi rasanya tidak mungkin. Apa Carla diculik? Pikir Mama Dina. Saat Carla dikeluarkan dari ruang tindakan dan akan dipindahkan ke ruangan, Mama Dina berpapasan dengan Fahmi dan Sela. Fahmi, gumamnya pelan, tapi Fahmi yang sedang membawa Sela ke ruang bersalin tidak menanggapi mantan mertuanya ini. Dia lebih fokus pada istrinya saat ini. Mama Fahmi juga melihat Mama Dina yang sedang mengikuti langkah suster membawa Carla dengan berangkar rumah sakit. Apa yang terjadi dengan perempuan itu, pikir Mama Fahmi. Cek. Rupanya dia juga sudah selingkuh dari Carla dan sekarang istrinya akan melahirkan. Seolah-olah Carla yang salah padahal dia juga selingkuh. Untung saja Carla cepat bercerai dari lelaki pelit itu dan bertemu Peter, hingga sekarang bahagia. Gumam Mama Dina sombong. Bukankah tadi itu mamanya Carla Mi? Iya Ma. Aku tidak begitu memperhatikannya. Iya. Perempuan yang terbaring di ranjang itu Carla. Mana suaminya? Mana aku tahu Ma, lagi pula meskipun Carla bukan urusanku. Ketus Fahmi membuat mamanya tersenyum kecil karena anak lelakinya ini benar-benar sudah melupakan Carla. Memang Carla perempuan yang tidak baik menurutnya, tapi karena rasa tanggung jawab membuat Fahmi mau menikah dengan Carla saat itu. Pelan-pelan ya Bu. Nanti diajarkan cara mengedannya. Untuk saat ini berbaring dulu ya. Kami akan siapakah alat untuk persalinannya? Ujar bidan tersebut ramah dan diangguki Sela. Sela bukan perempuan cengeng, dia terus menahan rasa sakitnya agar Fahmi tak khawatir. Bahkan di saat seperti ini saja kamu selalu tenang sayang.
Kamu memang perempuan yang baik, batin Fahmi melihat wajah sang istri yang mulai memucat. Mana yang sakit sayang? Tanya Fahmi sambil terus mengelus lembut perut Sela. Tidak ada mas. Kamu di sini saja ya, pinta Sela dan diangguki Fahmi. Dia memang tidak berniat meninggalkan istrinya ini. Fahmi ingin melihat perjuangan Sela untuk melahirkan buah cinta mereka. Ah, terdengar lenguhan dari bibir Carla. Kamu sudah bangunlah. Mama. Iyalah ini Mama. Aku haus. Sebentar sayang. Mama ambilkan minum. Carla memijit keningnya sendiri merasakan pusing. Mungkin karena sudah lama tak melihat matahari membuat Carla terkejut saat keluar tadi. Tubuhnya pun sudah lemah karena makan tidak teratur. Kamu kenapalah? Aku. Peter mana? Kamu hamil lah. Kamu hamil anak Peter. Pasti Peter akan bahagia mendengar kabar kehamilanmu. Hamil? Iya sayang. Kamu hamil pewaris keluarga Peter. Pasti kamu bahagia kan? Mama juga bahagia mendengar kabar ini. Tapi kenapa tubuhmu begini banyak bekas goresan? Aku. Kenapa sayang? Hiks. Aku tidak sanggup lagi menjadi istri Peter. Maksud kamu apalah? Tanya Mama Dina terkejut. Aku ingin bercerai Ma. Jawab Carla sambil menangis. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkanlah? Tanya Mama Dina. Iya Ma. Aku mau cerai dari Peter, dia sudah menyiksaku Ma. Aku disekap dan ini hasilnya. Mama bisa lihat sendiri kan tubuhku lebam semua. Lah, kamu hamil saat ini. Bagaimana mungkin kalian bercerai? Siapa yang akan menghidupi anakmu nantinya? Pertengkaran di rumah tangga itu biasa. Aku bisa kerja. Tidak semudah itu Carla. Lebih baik dinafkahi daripada mencari nafkah sendiri. Apalagi Peter orang kaya raya, banyak perempuan yang mengincarnya. Aku sudah tidak sanggup Ma. Biarkan aku bercerai saja. Mohon Carla. Lah. Kamu pikirkan lagi. Kamu lagi emosi sayang. Bisa saja Peter marah karena memang kamu yang salah. Kamu harus pikirkan nasib anak ini. Bagaimana bisa kamu memutuskan untuk bercerai sementara kamu hamil dan Peter akan bahagia dengan kehamilan kamu? Kekeh Mama Dina. Tidak Ma. Peter tidak suka aku hamil. Peter tidak menginginkan adanya bayi di pernikahan kami. Mama Dina terdiam sejenak. Pernikahan yang baru sebulan sudah dilanda masalah. Dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku mohon, aku tidak ingin lagi bersama Peter. Isak Carla. Oke, kita cari jalan dulu ya. Jika memang kamu ingin bercerai, kita harus bisa menguasai harta Peter minimal setengahnya. Kalian punya anak dari pernikahan ini. Sia-sia kamu menikah jika hasilnya zong lagi. Cukup dengan Fahmi yang zong, jangan Peter, usul Mama Dina. Terserah bagaimana baiknya Mas saja. Yang jelas aku mau cerai. Aku tidak sanggup lagi.
Lalu bagaimana dengan tagihan rumah sakit ini? Dan bagaimana hidup kita ke depannya? Kamu tidak akan mungkin bekerja dengan keadaan hamil lah. Apa tunggu sampai kita punya tabungan saja kamu bercerai? Ma, aku keburu mati disiksa bule itu. Kalau kamu baik tidak mungkin Peter menyiksamu. Peter itu memiliki kelainan ma. Dia akan puas jika menyiksa lawan jenisnya hingga kesakitan. Jelas Carla membuat Mama Dina sedikit bergedik. Lalu bagaimana hidup kita lah? Kamu tahu sendiri kan Mama sudah bercerai dengan ayah Bahtiar. Mama si orangnya nggak sabaran. Jual saja dulu ponselku. Aku masih punya uang di tabungan sekitar 10 juta untuk hidup kita menjelang aku dapat pekerjaan tapi kita harus hemat. Ucap Carla. Carla sudah memikirkan akan bekerja lagi dan meminta kembali pada Fahmi. Mobil kamu mana? Ya aku tinggal lama. Membawa badanku saja sudah syukur Mama tahu aku hampir 1 bulan ini disiksa oleh bule sialan itu mana bisa aku bawa mobil hanya tas yang aku bawa itu pun isinya hanya tabungan dan ponsel. Mama punya ide. Mama akan peras Peter. Kamu harus divisum lah agar bisa meminta uang ganti rugi pada Peter. Mama yakin Peter itu akan membayarnya secara dia tidak akan mungkin mempertaruhkan karirnya begitu saja. Terserah Mama. Aku tidak mau berurusan dengan orang jahat seperti dia. Aku trauma Mama. Dulu kamu yang mau berselingkuh dengan dia. Sekarang kamu yang ketakutan. Mungkin saja Bu Ambar sudah dia bunuh karena memang sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Yang benar kamulah. Bisa jadi kan Masa Bu Ambar membiarkan begitu saja si bule itu menikah lagi kalau dia masih ada. Aku takut nasibku bakal seperti Bu Ambar ujar Carla ketakutan. Sayangnya Oma. Lucu ya persis sekali dengan hidung kamu Fahmi. Iya Iya Sel. Mama jadi ingat Fahmi kecil dulu. Tubuhnya putih seperti ini, ujar Mama Fahmi. Selamat ya sayang akhirnya Mama punya cucu. Terima kasih, lanjut Mama Fahmi sambil tersenyum manis menatap bayi lelaki yang baru saja dilahirkan Sela. Iya aku juga senang bisa jadi bagian dari keluarga ini. Ucap Sela sambil menggenggam tangan Fahmi. Lengkap sudah kebahagiaan Fahmi. Rumah tangga yang utuh dengan saling cinta dan anak lelaki sebagai penerusnya belum lagi restu orang tuanya semuanya begitu sempurna.